Menemukan damai di tengah kesibukan Natal. Damai adalah kata yang selalu muncul saat Natal. Bahkan firman Tuhan pun berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan memang itulah janji Tuhan. Tuhan akan memberikan damainya bagi umat manusia di bumi ini. Jadi kata damai itu seakan menggugah kerinduan diri kita. Namun banyak orang sepertinya sulit mendapatkan damai itu, terutama saat Natal. Maksud saya ada banyak kesibukan, misalnya sibuk mendekorasi rumah, membersihkan rumah, menyiapkan makanan yang akan dibagikan, latihan-latihan untuk perayaan Natal, bahkan banyak acara yang harus kita hadiri. Sedangkan pekerjaan sehari-hari harus tetap berjalan terus demi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang kita harus mengevaluasi apakah kita sungguh dapat mengalami damai Natal di saat kita hendak mempersiapkan Natal. Terkadang ada orang-orang tertentu yang membuat emosi kita meledak. Mungkin frustasi, banyak beban, dan kemarahan dengan berbagai alasan. Lalu kita ingin menyalahkan keadaan yang penuh tekanan, sehingga akhirnya kenyataan sungguh ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, yaitu damai Natal. Pertimbangkan ini, keadaan pada Natal pertama juga sangat menegangkan. Ada Maria yang mengandung ketika masih bertunangan. Ada Yusuf, tunangan Maria, yang penakut dan penuh pergumulan untuk menceraikan Maria. Lalu Yusuf atas petunjuk Tuhan melalui malaikat dapat menerima Maria yang mengandung menjadi istrinya. Bahkan ketika Maria hamil tua harus melakukan perjalanan ke Betlehem untuk melakukan pendaftaran jiwa. Sesampai di Betlehem, sesuatu terjadi. Ternyata tiba waktunya untuk melahirkan bayinya. Ternyata sayangnya tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan Maria dan Yusuf pun harus menerima keadaan sebuah kandang di mana binatang yang bau dan jerami yang gatal. Ada bintang tak dikenal di langit. Sebagai manusia, semua yang dialami Maria dan Yusuf pasti membuat mereka merasa tidak nyaman. Apakah mereka ada damai dalam situasi yang mereka alami? Namun Tuhan memberikan anugerah kedamaian dalam hati mereka. Dengan cara yang sama seperti Tuhan ingin memberikan anugerah kedamaian kepada hati kita. Pertanyaannya, bagaimana Maria dan Yusuf mengatasi kekacauan yang mereka hadapi dan mengalami damai Tuhan? Mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Kepercayaan mereka kepada Tuhan membuat mereka tabah walaupun banyak masalah, tekanan, ketakutan, dan semua yang tidak nyaman dalam hidup yang harus mereka jalani. Dengarkan bagaimana tanggapan mereka ketika mereka pertama kali mendapat berita yang mengejutkan dan penuh tekanan sebagai orang tua dari Mesias. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, Lukas 1:46-47. Yusuf mengesampingkan rencananya untuk menceraikan Maria secara diam-diam dan sesuai instruksi Tuhan yang mengambil Maria sebagai istrinya. Kedamaian yang sempurna tidak bergantung pada keadaan. Itu datang dari hati yang teguh dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita awali masa Natal dengan sengaja menumbuhkan ketabahan dengan memusatkan rasa percaya kita kepada Tuhan yang setia. Fokus seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam kesibukan kita, fokuslah tetap untuk kemuliaan Tuhan saja. Ketika kita lelah, ketika kita harus mengeluarkan banyak uang, ketika kita harus berbagi dan banyak hal yang menuntut pengorbanan kita, tetaplah fokus bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang sedang kita lakukan. Niscaya hati kita ikut memuliakan Tuhan. Lalu kedamaian Natal yang kita harapkan
bukan berdasarkan keadaan yang ada di sekitar kita. Mungkin makanan yang lezat, atau dekorasi rumah, atau baju baru dan hadiah. Tetapi kedamaian yang dihasilkan karena kita mempunyai juru selamat, yaitu Yesus, juru selamat yang kita rayakan. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam bahasa Ibrani, shalom artinya damai sejahtera, sentosa, aman, selamat, perdamaian, ketenangan, completeness. Hal ini dimaksudkan keadaan beban dari kesulitan, kesusahan, perang, dan gangguan berasal dari verb salam yang mewakili makna memberi damai sejahtera, membayar lunas, memulihkan, menyelesaikan dengan baik, memberi dampak baik. Padanan kata dari Ibrani shalom adalah kata Yunani eirene. Kata eirene ini secara konseptual bermakna suatu keadaan tenang, damai, sentosa, misalnya tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Jadi di Natal ini kita dapat menemukan damai meski hari-hari yang kita lewati sangat sibuk, dengan cara fokus dan tetap percaya kepada Tuhan yang setia, dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja, sehingga kita pun dapat berkata seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sehingga kedamaian yang kita alami adalah karena kita bersyukur dan memuliakan Tuhan, sebab kita merayakan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Selamat Natal. Kudoakan Tuhan memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda dengan berkat dan damai surgawi dalam hidup Anda semua.